Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal langsung memecahkan satu misteri fisika yang super menarik. Serunya lagi, misteri ini tuh sebenarnya bisa banget kejadian di dalam rumah kita sendiri. Jadi, siapkan diri Anda, karena hari ini kita bakal jadi detektif energi. Nah, coba bayangkan eksperimen pemikiran yang agak berlawanan dengan intuisi ini. Kalau Anda membiarkan pintu kulkas terbuka lebar di dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat dan terisolasi dengan sempurna, pertanyaannya apakah ruangan itu bakal jadi lebih dingin, lebih panas, atau suhunya malah sama aja? Kira-kira udara dingin dari kulkas bakal mendinginkan seluruh ruangan atau justru ada hal lain yang terjadi? Buat jawab itu, ada satu petunjuk krusial nih. Coba perhatikan colokan listriknya. Ruangan ini kan ceripanya tersegel rapat, benar-benar terisolasi sampai nggak ada panas yang bisa keluar masuk kan, tapi kulkasnya menyala. Artinya, kita secara aktif menarik energi listrik dari stop kontak di dinding masuk ke dalam ruangan. Simpan dulu ya petunjuk ini di kepala Anda. Oke, masuk ke bagian pertama, berbagai bentuk energi. Kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya kekuatan tak kasat mata ini? Gini, yang perlu kita pahami, termodinamika tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sama nilai energi secara absolut. Energi total sebuah sistem, atau yang sering disimbolkan pakai huruf E besar, itu cuma total dari semua bentuk energi di dalamnya. Anda bahkan bebas ngasih nilai 0 di titik acuan manapun yang gampang buat dihitung. Kenapa? Ya karena dalam memecahkan masalah, yang paling penting itu cuma perubahan energi total selama sebuah proses, bukan jumlah awalnya. Konsep tadi ngebantu kita buat mengkategorikan energi jadi dua kelompok besar, makroskopis dan mikroskopis. Energi makroskopis itu gampangnya bergantung sama kerangka acuan dari luar, kayak energi kinetik atau potensial dari benda yang bergerak atau yang posisinya ada di ketinggian tertentu. Nah, kalau mikroskopis, ini murni urusan struktur molekuler di dalam bendanya, bisa berupa energi kimia, laten, atau nuklir. Dan kalau semua energi mikroskopis ini kita kumpulkan, itulah yang kita sebut sebagai energi internal. Biar Anda bisa kebayang betapa gilanya skala energi mikroskopis ini, terutama energi nuklir ya, coba renungkan angka ini. Kalau urusan limbah radioaktif bisa kita selesaikan, percaya nggak? Cuma dengan 0,1 kg bahan bakar uranium-235, sebuah mobil standar tuh bisa terus jalan selama 138 tahun tanpa perlu mampir ke pom bensin sama sekali. Gila kan? Energi internal yang tersimpan di dalam benda seukuran buah ceri itu benar-benar di luar nalar kita. Lanjut ke bagian kedua. Melintasi batas sistem. Kita lihat gimana caranya energi bisa masuk dan keluar dari ruangan tertutup kita tadi. Anda tahu nggak, dalam sistem tertutup, energi itu cuma bisa nyebrang batas lewat dua cara aja loh, panas dan kerja. Panas itu adalah energi yang pindah murni karena adanya perbedaan suhu, titik. Sementara, kerja itu mencakup bentuk perpindahan energi yang lainnya. Jadi aturan mainnya gini, kalau ada energi yang melintasi batas sistem, dan itu bukan karena didorong oleh perbedaan suhu, berarti secara fisika energi itu pasti adalah sebuah kerja. Tapi tunggu dulu, sebelum bahas lebih jauh, kita perlu patahkan satu mitos besar nih. Kita harus ninggalin ide jadul dari abad ke-18 yang mikir kalau panas itu semacam cairan tak kasat mata. Memang sih kita sering banget pakai istilah aliran panas buat ngobrol santai. Tapi di dunia nyata, panas itu sekedar transfer energi yang acak antar molekul aja. Benda itu nggak menyimpan panas loh, mereka menyimpannya sebagai energi termal. Panas itu cuma sebutan pas energinya lagi jalan-jalan, alias lagi bertransisi. Terus gimana sama konsep kerja tadi? Kalau kita ngomongin kerja mekanis, coba deh bayangin kincir angin raksasa di padang rumput. Turbin itu tuh nangkap energi kinetik makroskopis dari tiupan angin dan secara aktif mengubah energi itu jadi kerja yang bisa kita manfaatin. Atau contoh yang lebih akrab deh, kayak orang yang lagi mengerahkan tenaga ngedorong troli ke arah tanjakan. Dia kan harus ngelawan gravitasi sama gaya gesek kan? Nah, kerja itu bisa berupa mekanis kayak gini, di mana ada gaya yang bekerja ngedorong sesuatu sejauh jarak tertentu. Atau bisa juga non-mekanis, kayak kerja listrik yang gaya dorongnya berupa tegangan. Masuk ke bagian ketiga, hukum pertama termodinamika. Ini adalah hukum kekekalan yang paling absolut. Oke, sekarang kepingan puzzle kita udah lengkap buat ngebahas rajanya hukum fisika. Ditemukan lewat eksperimen James Prescott Joule di abad 19, prinsip ini ngasih tahu kita satu fakta mutlak. Energi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, dia cuma bisa berubah bentuk. Artinya, setiap tetes energi di alam semesta ini harus selalu bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan keberadaannya. Nggak ada ceritanya energi tiba-tiba hilang. Dan hukum sehebat itu ternyata bisa dirangkum dalam satu persamaan super cerdas yang disebut persamaan keseimbangan energi. Intinya gini,
Energi total yang masuk dikurangi energi yang keluar itu selalu sama dengan total perubahan energi di dalam sistem tersebut. Sesimpel itu. Kalau Anda ikutin 3 langkah simpel ini buat sistem yang diam, Anda udah bisa mecahin hampir semua masalah energi di dunia fisik kita. Pertama, identifikasi dulu energi apa aja yang masuk, entah itu lewat panas, kerja, atau aliran massa. Kedua, identifikasi energi apa yang keluar. Dan terakhir, hitung perubahannya di dalam sistem itu. Gampang kan? Dan bagian keempat, paradoks terpecahkan. Mari kita terapkan persamaan keseimbangan energi kita. Nah, berbekal ilmu tadi, ayo kita balik ke misteri awal kita. Ruangan tertutup yang di dalamnya ada kulkas terbuka. Coba tanya ke diri sendiri, apakah ada panas yang masuk nembus dinding? Enggak dong, kan terisolasi sempurna. Tapi, apa ada kerja yang masuk dan kemana perginya energi itu? Hayo, ingat lagi petunjuk soal steker listrik tadi. Jawabannya, ruangannya bakal jadi lebih panas. Kok bisa? Ya ingat stekernya. Karena kulkasnya dicolok, ada kerja listrik yang terus-menerus mengalir masuk ke dalam ruangan. Itu adalah energi masuk. Dan karena ruangannya terisolasi sempurna, nggak ada panas yang bisa kabur sebagai energi keluar. Menurut keseimbangan energi yang masuk ini nggak punya jalan keluar lain. Jadi dia harus berubah wujud jadi energi internal di udara alias bikin ruangan makin panas. Kulkas tuh nggak memusnahkan energi termal, dia cuma mindahin panas dari dalam kompartemen kulkasnya ke ruangan, plus dia nambahin panas dari kerja mesinnya sendiri. Fakta yang berlawanan dengan intuisi ini juga kejadian loh kalau Anda nyalain kipas angin di ruangan yang tertutup rapat. Kipas angin narik listrik dari kabelnya, terus ngubahnya jadi energi kinetik angin. Pada akhirnya, gesekan udara lambat laun bakal ngubah energi kinetik itu jadi panas. Jadi ya, kipas angin perlahan tapi pasti bakal bikin suhu ruangan Anda naik secara keseluruhan. Aneh tapi nyata. Jadi gini, hukum pertama termodinamika itu bukan sekedar teori kasar. Ini adalah hukum alam absolut, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Dengan paham prinsip ini, kita punya semacam alat prediksi masa depan tentang cara alam semesta kita bekerja. Mulai dari bintang di galaksi sampai kulkas yang terbuka di dapur Anda. Tapi, ini menyisakan satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kalau kipas angin secara teknis memanaskan ruangan tertutup, terus dari mana dong datangnya sensasi dingin yang kita rasakan di kulit pas kita berdiri di depannya? Pikirin deh. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.